Halo 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 halo, apa kabar? Selamat sore ya, semakin sore semakin mendung, semakin redup aja dan, anginnya ini ya bertiup agak kenceng nih. Hati-hati ya yang ada di jalan, pokoknya tetap jaga keselamatan, utamakan keselamatan untuk kita semuanya yang ada di jalan ya. Ya, kalaupun misalkan nanti hujan, disiapkan ya segala perlengkapan-perlengkapan yang sekiranya bisa melindungi tubuh Anda dari guyuran hujan. Biar nggak basah, biar nggak ya bikin malu gitu ya. Nah, apa kata netizen? Kembali hadir untuk Anda di edisi Selasa tanggal 13 Januari 2025. Seperti biasa kalau di apa kata netizen, saya akan mengajak Anda untuk ya kasih tanggapan atas informasi atau atas apa aja deh ya yang kaitannya dengan yang lagi viral-viral di media sosial. Apa ya yang lagi viral? Hmm? Hmm? Itu enggak deh. Terlalu bahaya kalau yang itu ya. Yang ini aja nih. Ini saya punya bahan yang menarik untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, untuk kita obrolin di apa kata netizen sampai pukul 5 sore nanti. Apa coba? Ini. Jadi ini ceritanya ada seorang artis, selebritis lah ya, selebritis Indonesia yang menikah dan kemudian mengatakan bahwa karena dia statusnya itu sebagai janda, maka kata si artis ini nih, dia nggak butuh lagi wali nikah. Nah, rame nih gara-gara pernyataannya, rame banget karena dari pernikahan antara artis ini ya, wah banyak yang kemudian membuat banyak kalangan yang pada komentar. Nah, siapa artis yang saya maksud? Pasti Anda tahu dong para penggemar gosip pasti ngerti ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung melalui TikTok live saya. Ada Agus Setio, ada namamu Reza Salim, Mamaya, terus ada Ruri Wongso, ada Radit juga, ada Maila Dewi Rati, siapa lagi nih? Aha. Rame deh pokoknya ya. Saroha juga ya sudah bergabung. Nah, jadi ini beritanya begini nih. Beritanya pernikahan antara artis ini ya menuai banyak apa ya istilahnya kecaman. Bahkan nih artis yang kemudian namanya disebut-sebut di media ya, bahkan ramai di media sosial, namanya adalah Inara Rusli, akhirnya terpaksa ya mendatangi Subdit Renakta Polda Metro Jaya pada hari ini. Nah, ini berita terbaru dari si artis Inara Rusli ini. Nah, kedatangan kliennya ini menurut kuasa hukumnya Daru Kutni adalah untuk menindaklanjuti upaya penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice. Nah, Inara dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perzinaan dengan Insanul Fahmi, suami dari Wardati Namawa. Namun saat tiba di Polda Metro Jaya maksudnya, Inara memilih bungkam dan langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media yang telah menunggunya berjam-jam. Duh, gimana sih? Ya, sikap ini berbeda dengan sebelumnya ketika Inara kerap terbuka menjawab pertanyaan wartawan. Darukutni sendiri menjelaskan bahwa kedatangan mereka di Renakta Polda Metro Jaya tujuannya untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukum Wardati Namawa. Nah, selain itu mereka juga berkonsultasi dan meminta perlindungan hukum demi terrealisasinya restoratif justice.
Nah, kedatangan ini apa ya? Ini dinyatakan oleh Daru nih ya. Kedatangan kami dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Nah, dan kami, kata dia, juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya, cuma itu. Nah, Daru juga menegaskan di kesempatan itu ya bahwa Inara Rusli masih berkeinginan kuat untuk menyelesaikan persoalan hukum ini melalui jalur damai. Damai aja deh, berapa deh? Gak gitu ya. Maksudnya damai dalam arti secara kekeluargaan, tidak masuk ke jalur hukum gitu. Dan dia menyatakan pihaknya akan terus berusaha mewujudkan perdamaian terutama demi masa depan anak-anaknya. Nah, jadi kata Daru ya, dari pihak Inara ini ada keinginan untuk tetap terlaksananya restoratif justice atau jalur perdamaian gitu ya. Dan dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, nah pihaknya juga belum tahu nih untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. Nah, meskipun pihak Wardatina Mawa disebut menolak upaya damai, Daru rupa-rupanya masih optimis nih. Jadi masih tetap optimis berusaha, dan kuasa hukum Inara ini yakin ini akan bisa terjadi perdamaian. Nah, persoalannya adalah gimana kalau upaya damai itu gagal? Gimana nih nasib persoalannya ini? Daru tidak menampik adanya konsekuensi hukum apabila upaya perdamaian itu tidak membuahkan hasil. Dan ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak penyidik. Nah, kalau memang belum jadi damai, ya dikembalikan lagi kepada pihak penyidik ya. Dan mereka ini punya SOP sendiri, mereka juga punya aturan sendiri, kata si Daru. Apakah akan naik lidik atau bagaimana, itu adalah hak prerogatif dari pihak penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Nah, terkait dengan potensi penetapan tersangka terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi, Daru menegaskan pihaknya menghormati proses yang berjalan. Pokoknya katanya nih ya, kata Daru ini kan masih dalam tahap klarifikasi ya. Jadi mereka mau naik lidik atau mau gelar perkara itu hak prerogatif dari penyidik. Jadi pihaknya tidak mau mengintervensi di dalamnya. Nah, keyakinan perdamaian ini masih mungkin terjadi karena menurut Daru yang perdamaian ini ada keinginan datang dari keinginan pribadi Inara Rusli. Nah, tapi apa sih yang menjadikan mereka itu akhirnya jadi punya konflik? Ternyata konflik ini dimulai pada bulan November 2025. Ketika Wardanita Mawa melaporkan dugaan perzinaan. Mawa menyerahkan bukti berupa rekaman video CCTV dari rumah Inara Rusli yang merekam kedekatan Inara dengan Insanul Fahmi. Nah, menanggapi hal tersebut, Inara Rusli melaporkan dugaan ilegal akses ke Bareskrim Polri, mengklaim data CCTV dari rumah pribadinya dicuri secara digital. Nah, di tengah polemik ini kawan, Insanul Fahmi mengakui telah menikah siri dengan Inara Rusli pada bulan Agustus 2025. Namun, Wardatina Mawa sebagai istri sah menyatakan tidak pernah memberikan izin poligami dan memilih menempuh jalur hukum. Nih, ruwet ya kalau sudah ngomongin soal gimana sih? Apa nih komentar Anda? Boleh dong dikirim melalui WA di 0855420912. Kacau juga sih ya kalau ngomongin soal kasus-kasus kayak gini nih. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya dunia artis itu tidak lepas dari hal-hal yang seperti ini? Apakah nggak ada cara lain untuk mencari popularitas? Prestasi kek, jalur prestasi kek, atau bagaimana? Ketimbang bikin rame-rame yang bikin dan ini kan efeknya juga kepada masyarakat juga nih, terutama para emak-emak.
kadang-kala akhirnya berpikirnya yang enggak sama ininya apa suaminya sendiri. Bahaya nih. Soto ayam kampung Mas Han, jalur beasiswa Pak. Beasiswa jadi artis ya, bagus. Aduh, ampun. Kenapa ya kasus-kasus kayak gini ya? Tiba-tiba ketika ketahuan ada sesuatu gitu kan, ada hubungan yang aneh, terus tiba-tiba jadilah pernyataan sudah nikah siri kok, terus dan pokoknya gitulah. Ruwet. Memang ya kalau memperturutkan nafsu, memperturutkan pingin populer, pingin hidup mewah dan sebagainya, jalur apa aja bisa jadi dilaksanakan. Tapi konsekuensinya nggak sebatas pada diri sendiri. Sebagai seorang selebritas, pasti ini ada kaitannya juga dengan masyarakat sebagai penikmat atau yang nonton gitu ya. Jadi gitu. Soto ayam kampung Mas Han juga komentar biasa Pak, andalane siri. Nah, itu dia. Gemes ya? Sama, saya juga gemes. Ada yang mau komen di 08554 Ada nih yang komen. Pandi di Comal, menurut saya Inara Rusli itu kata-katanya nggak bisa saya baca ya. Karena agak sensor ya. Yang bujang sugih bae akeh kok lurune sing wis duwe bojo katanya. Namanya juga sensasi kali ya. Nggak tahu deh. Takim di Ambo Kembang, kirim WA di 08554 Cantik-cantik kok milihnya suami orang. Wah, kakak. Ya mungkin tujuannya bukan soal ini, tujuannya ada deh ya. Yang laki-laki nafsunan katanya, yang perempuan membukakan pintu. Ya begitulah, jadi ruwet. Emang sih ruwet sih kalau yang sudah kayak gini nih. Ruwet. Kenapa ya dunia artis selalu dibikin ruwet gara-gara persoalan-persoalan yang sebenarnya kalau bisa dibilang ini kan bisa dihindari. Dan kalaupun memang mau bikin sensasi, ya sensasi yang bagus lah, sensasi yang baik lah, bukan sensasi yang kayak gini ruwet, bikin akhirnya orang juga berpikirannya juga aneh-aneh gitu kan. Termasuk netizen barangkali juga akhirnya mikirnya yang aneh-aneh. Mas Hakim misalnya tiba-tiba pulang malam, terus akhirnya dikunci sama istrinya, sama Soleha. Aduh. Kata Pandi di Comal nih, bos batik turah-turah ning Kalongan mbak katanya. Iya ya, benar juga. Oke. Ada lagi yang mau gabung? Oke. Kita masih ngobrolin soal kasus yang lagi rame ya, antara Inara dan Wardatina ya. Seru nih. Ya kalau sudah sesama perempuan punya kasus ya rame. Ya enggak sih? Aduh. Nah, informasi lain saya hadirkan untuk Anda. User 8234 ya, tentang politik bisa tapi agak susah ya. terlalu manis ya gitu. Nah, ini ada informasi lagi yang lainnya nih. Hari Minggu yang lalu ada informasi yang juga menyatakan bahwa ada berita yang judulnya Inara Rusli jilat ludah sendiri katanya. Ini dari detik.com. Nah, kata beritanya ya kan ini masih satu topik dulu user ya. Nanti deh lain waktu kalau mau itu nanti deh. Nah,
Diberitakan dari detik.com, artis Inara Rusli menjilat ludahnya sendiri. Hal itu berkaitan dengan omongannya pada masa lalu. Inara Rusli pernah berujar, gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Kini ex-member girl band Beksa itu merasa menjilat ludah sendiri sekaligus meminta maaf. Wah, pernah ya ngomong gitu ya. Terus ini ada juga nih berita foto ya di detik.com. Ini ada pernyataan nih dari Inara Rusli yang di up di YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Aku mau meluruskan juga, aku pernah ngeluarin statement di beberapa podcast. Aku bilang gak ada perempuan baik-baik yang mau sama suami orang. Aku akuin aku salah pernah ngomong kayak gitu. Karena itu sama dengan aku menghina syariat poligami. Aku menghina istri-istri para nabi. Aku menghina istri-istri para sahabat nabi katanya. Wow. Aduh. Kenapa bisa gitu ya? Kalau ngomong itu hati-hati mbak ya. Inara Rusli juga mengakui ya. Ini dari detik.com juga menyebutkan Inara Rusli juga mengakui masih kurang ilmu terkait apapun. Baru ya kemarin ngomongnya gitu. Jadi dia ngomong, aku berterima kasih banget bisa mengisi podcast ini karena aku masih fakir ilmu, kurang paham aku. Nah, kalau kurang paham ya jangan bicara yang aneh-aneh dong, Mbak. Ya nggak sih? Terus ada lagi foto yang lainnya dikasih caption juga di mana? Di detik.com ini diambil dari dokumen Instagram Mami Starla ya, _Starla. Inara berharap apa yang dilakukan saat ini nggak diikuti wanita lain. Aku cuma pengen mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa aku dan nggak ada lagi yang ikut-ikutan ngelakuin kesalahan yang pernah aku lakuin. Beneran nih. Inara Rusli ini di detik.com juga ya. Saat ini jadi istri-istri Insanul Fahmi yang masih punya istri bernama Mawa. Aduh. Maunya sih riwah. Oke deh, Takim kasih komen lagi di 08554200912. Kata Takim nih, bawa-bawa nabi lagi. Beda dong mbak, kalau nabi poligami bukan karena nafsu. Lain teh karena apa coba? Penggugur dosa istilah yang tadi ya. Ini dikomentari sama Takim, dia mau kembang. Saya ketawa mas denger istilah penggugur dosa. Gampang banget ya ngomong gitu ya. Dah deh, kalau sudah merasa menjadi selebritis itu kadang-kadang gitu ya. Hancur dunia. Aduh. Makanya hati-hati deh jadi orang ya. Iya, hati-hati banget. Beneran hati-hati. Nah, informasi lain saya ambil dari tribunnews.com. Judulnya tangis Inara Rusli ungkap penyesalan di depan kamera. Akui ingin minta maaf langsung ke Mawa. Wow. Ini beritanya di up Senin ya kemarin tanggal 12 Januari 2026. Nah, perkara rumah tangga yang melibatkan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa dan Inara Rusli ini masih terus bergulir sampai saat ini. Sampai saat ini konflik cinta segitiga tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dan baru-baru ini Inara Rusli mengungkapkan upayanya untuk meminta maaf kepada Wardatina Mawa. Inara juga menegaskan telah berulang kali mencoba mengetuk pintu maaf demi menyelesaikan konflik dengan istri sah Insanul Fahmi itu. Namun niat baik tersebut tampaknya menemui jalan buntu. Inara
juga mengungkapkan dirinya merasa kesulitan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung lantaran seluruh akses komunikasi telah diputus. Ya datengin aja dong. Kalau mau minta maaf beneran datengin, temuin, beneran nyesel. Nggak cuman lewat telepon WA DM inbox. Enggak. Datengin, berani nggak? Kejar kemana si Wardatina itu berada. Wardatina Mawar juga mengaku pilu melihat bukti rekaman CCTV suaminya dan Inara Rusli main belakang. Disebut keduanya berhubungan layaknya suami istri. Aduh, udah gitu lagi ya. Siapa sih perempuan yang gak sakit hati kalau sudah gitu? Saya pun kalau misalkan di posisi Wardatina misalnya sakit hati saya. Nah, kata dia nih ya, aku nggak punya nomornya si si Mawa, kata si Inara. Aku mau reach dia, sempat di blok. Aku juga mau ngomong yang sebenarnya lewat DM juga kurang etis. Lah kalau sudah tahu kurang etis, why kenapa nggak datengin aja ya? Pada mulanya Inara Rusli berharap konflik ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tertutup. Dia sangat menginginkan diskusi personal yang hanya melibatkan mereka bertiga untuk mencari titik terang. Oh yang gak bisa gitu ya. Ini persoalan hati nih, dan ngomongin soal hukum juga ini. Namun Inara juga tidak menyangka bahwa persoalan ini justru melebar karena adanya intervensi dari berbagai pihak. Nah kata dia nih, gimana posisi aku coba? Aku mau ngomong langsung lewat mana coba? Lewat DM kayak gitu responnya. Mau ketemu gak bisa sampai hari ini loh. Tanya si Inara. Gak gitu ya kayaknya ya cara ngomongnya dia. Ada yang tahu cara ngomongnya gimana? Nggak usah disuruh, aku juga mau ngomong, mau sampaikan bahwa aku merasa menyesal, bahwa aku merasa bersalah, aku juga mau minta maaf gitu katanya lagi. Gitu ya, kalau sudah bermasalah baru. Nah menurut Inara, klarifikasi di depan kamera tidak menjadi solusi dari masalah ini. Iya harus ketemu Nara. Tapi kalau ngomong depan kamera itu kan nggak menjadi solusi kata dia. Sedangkan kalau memang mereka mau mencari solusi, harusnya duduk bertiga. Ya nggak gitu juga awalnya. Gimana sih? Inara sebut sempat ngobrol baik-baik juga nih. Kata dia nih sama Mawa. Sebelum konflik berbuntut panjang, Inara menyebut sempat ngobrol baik-baik sama Mawa melalui DM. Lo ngobrolnya aja awalnya di DM. Ya. Gimana sih? Dia sempat minta fallback. Aku follow lah. Aku malah di blok coba kata dia. Ya kamu sih. Dia sempat ngebahas masalah itu sama aku katanya. Emang kamu siap berbagi kesedihan, duka, luka, segala macam? Ada chatnya loh katanya. Inara juga mengungkapkan dia dan Mawa sebenarnya sudah mengatur waktu untuk bertemu. Namun pertemuan itu akhirnya batal karena Insan dan Mawa tiba-tiba dilanda konflik. Loh, yang bikin mereka konflik kan lu. Aduh. Gemes aku. Aduh, ya ampun. Takim dia mau kembang, kasih komen di 0855420912 ya. Wes pantas dari host program gosip jenengan Mas Ahai. Digosok makin sip ya. Terus ada Pandiri Comal. Kasih komen juga, Kumise Inara pancen gemes sih Mas. Komenmu bikin ya ampun, sore-sore ngomongin soal ini gerimis lagi. Pengen pulang cepet. Aduh, kenapa ya? Nah, ya udah deh kalau kayak gini nih, hancur dunia hancur deh. Kalau semua artis selalu yang muncul kayak gini nih. Terus terang ya,
Kalau ini menurut pandangan pribadi saya nih ya, kalau berita tentang artis yang kayak gini-gini terus munculnya, berasa seolah-olah dunianya masalah doang deh isinya. Nggak ada istilahnya sesuatu yang bikin kita bisa tersenyum lebar, bisa santai, bisa ngerasa bahwa ada harapan ke depan yang lebih baik. Hah, aduh. Nah, ini ah, aku mau lihat berita yang lainnya. Wah, ini. Dari tv1news.com diberitakan, inilah kronologi lengkap Inara Rusli di kasus dugaan skandal perselingkuhan dan zina, ngaku ditipu ucapan Insanul Fahmi. Ini berita ini sempat muncul pada tanggal 28 November 2025 yang lalu. Wah, kata berita menyatakan, nama Inara Rusli terus menjadi sorotan publik. Mantan istri Firgaun ini terlibat dalam kasus dugaan skandal perselingkuhan dan zina dengan Insanul Fahmi. Ya, Inara Rusli akhirnya muncul ke ruang publik. Ia mengklarifikasi dan berbicara hubungan sebenarnya dengan suami Wardan Tinamawa, Insanul Fahmi. Inara menyampaikan kronologi lengkap asmaranya dengan Insanul Fahmi saat menggelar konferensi pers di kawasan Pluit, Jakarta pada Jumat 28 November 2025. Maka dari itu, kronologi ini kemudian direkap. Nah, kronologi lengkap Inara dan Insanul, 2i ya. Jadi, tim kuasa Inara Rusli dari Persia Co, Putra Kurniadi dan Andi Taslim turut mendampingi kliennya. Mereka turut menceritakan kronologi lengkap terkait kasus dugaan skandal ini. Kata Putra Kurniadi, kami tim kuasa sekaligus menyampaikan informasi sebagai menjadi klarifikasi dari klien kami atas berita yang beredar menimpa klien kami. Nah, Putra Kurniadi mulanya menjelaskan bahwa Inara Rusli memanglah memiliki hubungan spesial dengan Insanul Fahmi. Hubungan itu bermula dari urusan bisnis. Nah, Inara dan Insanul saling mengenali satu sama lain setelah diajak oleh rekan mereka untuk berkolaborasi bisnis. Teman yang menawarkan kerja sama berinisial Aki. Oh, bisa nyala dong. Bisa nyalain ini dong, mesin Aki ya. Aki-aki, kakek-kakek kalau 2 kali. Nah, kata Putra, Aki ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa. Dia datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara, kata Putra ya, berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan awal antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi terjadi pada bulan Juli 2025. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Wardah Tinamawa dan sang suami di beberapa podcast ternama. Lebih lanjut, Putra membeberkan bahwa Insanul Fahmi tidak pernah berhenti menghubungi Inara Rusli, bahkan sangat intens agar komunikasi dengan kliennya tidak putus. Oh, bisnis. Ya begitulah kadang-kala ya, dalam bisnis juga bisa jadi gitu-gitu. Nah, dari proses komunikasi tersebut, Inara Rusli dan Insanul Fahmi sering melakukan pertemuan yang kudambakan gitu ya. Hal ini mulanya karena urusan bisnis saja. Nah, di tengah salah satu pertemuan itu, kata Putra lagi ya, Insanul Fahmi mengaku masih single atau sendirian, jomblo. Lo jomblo? Jangan artinya pria asal Medan Sumatera Utara itu belum terkait dengan pernikahan. Kata Putra nih, itu jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single.
bohong ya, sudah bohong nih. Kalau sudah bohong kayak gini, memang sudah tanda dari awal. Nah, karena dari pengakuan itu Inara tampaknya mencari tahu tentang sosok Insanul Fahmi. Nah, siapa sangka dia sampai mengintip profil akun Instagram milik suami Wardati Namawa itu. Nah, berdasarkan penuturan dari Mawa di podcast YouTube-nya Denny Sumargo, Insanul Fahmi enggan memuat foto istri dan anaknya di media sosial karena memiliki alasan tertentu. Kata Insan nih ya, berniat melindungi keluarganya. Oh, maksudnya untuk melindungi keluarga. Jadi nggak mau tampilin foto anak dan istri di media sosial. Lalu, gitu. Emang ya, kayaknya ya. Nah, hal ini hampir selaras dengan pengakuan Insanul Fahmi di podcast YouTube di Dr. Richard Lee. Nah, menurut Insan, semakin dirinya memperlihatkan konten rumah tangganya bisa menjadi bumbu konflik semakin besar. Insanul Fahmi mengaku konflik rumah tangganya sejak 6 tahun lalu. Udah ada bara api di dalam rumah tangganya Insanul Fahmi rupanya sejak 6 tahun yang lalu. Pantas saja ia tidak ingin terlihat bahagia di media sosial katanya, tetapi di kondisi sebenarnya sedang carut marut. Gitu. Jadi tujuan menyembunyikan profil keluarga kecilnya berhasil menarik perhatian Inara Rusli. Insanul Fahmi bahkan mulai kepencet dengan para cantik selebritis tersebut. Ya iyalah, cantik. Siapa yang gak mau? Jadi kata Putra ya, saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Oh gitu. Nah, Pak Putra Kurniadi dan Andi Taslim kembali mengulas video di sebuah program televisi. Nah, saat itu kliennya menjelaskan sedang dekat dengan pengusaha muda yang mengaku masih single. Jadi klien kami itu bahagia mengenal Insan yang single itu. Akhirnya klien kami ini berani speak up di dalam satu acara. Bahkan saudara Insan ini juga mengenalkan keluarga orang tuanya kepada klien kami. Jadi klien kami percaya bahwa Insan ini secara keluarganya jelas. Jelas apanya nih? Hah? San. Duh. Nah, sering berjalannya waktu ini kawan, suami Mawa itu ingin serius. Ia bahkan mengajak ta'aruf kepada Inara Rusli pada tahun 2026. Wah, bisa ya. Insanul Fahmi juga mengajak nikah siri pada tanggal 7 Agustus 2025. Nah, tujuannya karena sering bareng, ia khawatir kebersamaan dengan Inara Rusli menjadi dosa. Ya, kamu bohong aja udah dosa. Nul. Kamu udah mengelabui orang, identitas kamu disembunyikan, itu udah dosa. Nah, susah nih ngajak ngomong kayak gini nih. Nah, pada tanggal 19 Agustus 2025, Inara Rusli cukup terkejut setelah mendapatkan DM dari Wardati Namawa, istri sah Insanul Fahmi. Ia saat itu tidak mengetahui suami sirinya telah memiliki istri. Inara Rusli berbicara kepada Mawa bahwa dirinya memilih mundur. Ia tidak ingin menjadi istri kedua dan menyadari kehadirannya sebagai malapetaka. Nah, seperti ditegaskan Andi Taslim, jadi gini, di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Nah, dalam kesempatan yang sama, Inara Rusli meminta maaf kepada publik, khususnya Mawa. Loh, ngapain juga kepada publik? Kan kepada orang yang berkaitan dulu, yang bersangkutan dulu lah. Itu lebih penting. Kenapa harus kepada publik dulu?
Nah, dari kasus ini dia telah merugikan banyak pihak. Nah, kata Inara nih, aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku, ya, aku berterima kasih dan memohon doanya ya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baiknya saksi bagi amalan kita. Wah, itu, hah, gitulah artis. Komentar Anda gimana? Yuk. 085542 Aduh, Abbas dicomal sekarang casingnya sih kayak orang suci tapi dalamnya aduh, hai. Sebel deh. Ih. Duh, jadi ikutan nih. Ada Pandi dicomal mulai gasik Bang Brono. Aduh, iya ya. Karena kalau baca berita-beritanya tentang Inara Rusli selalu terpampang fotonya Inara Rusli. Hai. Aduh, ada aja. Ya, dunia, oh dunia. Nah, gimana Anda akan menyikapinya? Saya tunggu ya komentar-komentar Anda di 0855422912 ataupun yang mau komen di live TikTok saya juga boleh ya. Kita masih ngobrolin soal Inara Rusli dan segala macam permasalahannya. Yang bikin gemes dan bikin gitu loh. Firza di Bogor ya. Oke, terima kasih udah gabung. Ada siapa lagi nih? Aminah, di mana nih Aminah? Ada, udah deh. Gemes sih, benar-benar gemes. Kenapa ya? Ketika setiap kita punya masalah, terutama nih, nah ini tolong deh ya kalau ada masalah kayak gitu ya, kalau bikin klarifikasi ya, udah deh, nggak usah bawa-bawa. Ya salah aja, menurutku ya. Akuin aja itu salah, ya nggak usah bikin pembelaan yang aneh-aneh terus kemudian bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa nama Nabi dan segala macem. Akui aja salah, mintalah maaf, clear. Nggak usah ngajarin orang seolah-olah harus begini. Karena kemarin saya juga sempat nonton videonya nih. Oh gitu, ya ampun. Bawa-bawa syariat Islam segala dan ini yang bikin akhirnya runyem dunia. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya iyalah ya. Oke deh, saya pamit dulu deh. Nanti habis ini ada RKB sore ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Apa Kata Netizen. Gemes sih. Aku masih gemes aja nih sama Inara Rusli. Ih, gemes. Apa Kata Netizen akan kembali lagi minggu depan bersama saya Lipta Hadi. Ya. Dan tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.